Well, hello people, selamat datang lagi di kelas kita selanjutnya yaitu Legal Side of Design. Basically, di kelas terakhir ini, setelah kita sudah membahas banyak hal tentang graphic design, sentuhan terakhir untuk kalian yang gak boleh kalian lupa adalah the legal side of design. Gampangnya, kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan license, dan ini merupakan materi yang sebenarnya cukup rumit. Dan sebelum kita mulai, disclaimer untuk teman-teman, aku bukanlah legal profesional, jadi gunakan materi ini sebaik-baiknya. Paling tidak untuk teman-teman memiliki kesadaran bahwa license adalah hal yang sangat penting dan teman-teman harus cek license berkali-kali. Well, yang pertama akan kita bahas adalah fonts. Font merupakan salah satu yang license-nya sangat rumit dan pernah ada kejadian di mana seorang graphic designer dari Indonesia dituntut sekitar 12 juta karena kelalaiannya dalam menggunakan font. Karena itulah teman-teman harus sangat-sangat memperhatikan license font yang teman-teman download. Well, yang pertama kita akan bahas adalah Open Font License, atau bisa dibilang font gratis yang teman-teman bisa pakai tanpa atribusi ke pihak terkait. Bisa dibilang ini adalah license font paling aman untuk digunakan dalam komersial dan juga non-komersial project. Dan situs paling aman untuk mendapatkan font dengan tipe license ini adalah di googlefont.com. Kalau kalian buka di googlefont.com dan klik bagian FAQ, kalian bisa menemukan beberapa pertanyaan ini seperti kalian lihat di sini tertulis bahwa yang pertama, apakah ada biaya untuk salah satu font ini? Tidak, semua font Google merupakan open source dan tanpa biaya. Yang kedua, dapatkah saya menggunakan font apapun dalam produk komersial? Ya, Anda dapat menggunakan secara komersial dan bahkan menyertakannya dalam produk yang dijual secara komersial. Kondisi penggunaan dan distribusi ulang ditentukan dalam lisensi. Lisensi yang paling umum adalah lisensi OpenSIL. Beberapa font berada di bawah lisensi APAC atau lisensi font Ubuntu. Anda dapat mendistribusikan ulang font open source berdasarkan kondisi tersebut. Yang ketiga, bisakah saya menggunakan font dalam logo? Ya, Anda dapat menggunakan font Google dalam logo apapun. Yang keempat, dapatkah saya menggunakan font dalam versi cetak, di situs, dalam aplikasi, di materi pengajaran, e-book, bagian depan pokok, perhiasan? Jawabannya, ya, Anda dapat menggunakan font di platform manapun. Kalau kalian perhatikan lagi, sebenarnya di bawahnya masih ada lagi beberapa pertanyaan. Kalian bisa cek selengkapnya di googlefont.com di bagian FAQ. Tapi kurang lebih, berdasarkan yang disimpulkan dari pertanyaan-pertanyaan ini, font di google.com itu aman untuk komersial dan non-komersial project. Tapi sekali lagi, kalian bisa cek bagian license-nya. Seperti contoh, di font robot ini kalian bisa cek lagi license-nya dengan teliti. Selanjutnya ada lagi EULA atau End User License Agreement, atau kurang lebih adalah font yang mengharuskan kalian beli untuk license-nya. Sekarang contohnya kalau kalian beli license font untuk satu komputer, basically kalau kalian mau makainya di Adobe Photoshop, di perangkat lain seperti kalau kalian misalnya punya laptop atau komputer, kalian cukup membeli satu license tersebut. Atau kalau kalian bekerja di sebuah company atau studio, biasanya mereka akan membeli license font yang bisa digunakan untuk lebih dari satu komputer untuk para pegawainya. Nah, tapi apabila kalian adalah seorang freelancer yang bekerja sendirian, siapakah yang harus beli license font tersebut kalau kalian ada project? Apakah kalian atau klien kalian? Gampangnya, aku melihat font sama seperti software. Seperti Adobe Photoshop. Jadi kalau kalian akan melakukan branding untuk klien kalian, basically kalian harus membeli license font terkait juga karena kalian kemungkinan akan mengedit font tersebut dan dalam proses desain ini kalian akan membutuhkan license font terkait. Dan tentunya klien kalian juga harus membeli license font yang terkait karena mereka akan menggunakan dalam branding mereka. Tapi juga si klien bisa membeli license yang meliputi license untuk dirinya sendiri dan juga untuk kalian sebagai desainer yang mengerjakan project terkait. Nah, selanjutnya ini part yang menjadikan license font sangat-sangat rumit. Beberapa font license yang seperti kalian lihat di tabel ini ada license untuk web. Jadi kalau fontnya digunakan untuk desain web, kalian akan menggunakan license web ini. Dan apabila untuk desain mobile app, teman-teman membutuhkan license untuk mobile app juga. Tapi untungnya kebanyakan license font yang dijual sudah meliputi semua license ini. Sekali lagi, kebanyakan ya, bukan semua. That's why kalian harus baca lagi dengan seksama. Lumayan rumit, tapi kalian bisa putar video ini secara berulang sampai kalian paling tidak dapat poin utamanya, karena menurut aku memang ini cukup tricky. Di video ini aku cuma akan bahas untuk license font dulu agar tidak terlalu memusingkan. Di next video aku akan bahas tentang license untuk foto. So, ketemu lagi di next video. Bye!